Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengserkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga, pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politiknya. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Membentuk partai, bagaimana aspirasi rakyat itu harus tersalurkan. Jadi saya apresiasi kalau Pak Anies dan kawan-kawan ingin membuat partai politik. Ya. Kita akan ketemu di 2029 dan bisa saja partai politiknya Pak Anies bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita melihat ini sudah saatnya Pak Anies harus membangun partai politik. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia TV. Headline news jagat pemberitaan nasional akhir pekan ini menyorot gagasan Anies Rashid Baswedan yang memberi isyarat akan membentuk partai politik baru sebagai wadah aspirasi rakyat yang sedang tidak nyaman dengan situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini. Ya, kalau kita lihat di mediatempo.co, di sini judulnya Anies Baswedan mau buat partai politik setelah gagal maju di Pilkada Jakarta. Begitu juga di Metro TV memuat headline news Anies beri sinyal bentuk partai politik baru ya. Bangun ormas atau partai, mungkin itu jalannya. Itu di Metro Pagi Free Time. Kemudian di Antara, kantor berita Antara juga memuat judul berita terpopuler Anies Baswedan akan bentuk partai baru hingga 48 daerah di Indonesia memiliki calon tunggal. Ini tentu sebuah keprihatinan ya. Sampai begini demokrasi agak bermasalah kalau semuanya kumpul di satu koalisi sehingga rata-rata memiliki calon tunggal ya. Kemudian di fifa.co.id judulnya Anies isyaratkan bikin partai baru. Netizen antusias usulkan nama Partai Perubahan Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ini semangat antusias para netizen. Tentu ini para pendukung Anies Baswedan. Kemudian di media Merdeka, ya, merdeka.com diberi judul Anies soal rencana dirikan ormas atau parpol. Tunggu tanggal mainnya ya, kata Pak Anies ya. Kemudian di kompas.com juga Anies ngode mau bentuk partai hingga ormas ya. Tentu ini mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan langkah ini untuk mengakomodir semangat perubahan. Nah, itulah beberapa media siaran headline news dari berbagai media menyoroti tentang satu hal, yaitu Anies punya gagasan, Anies punya rencana, isyaratkan bahwa akan membentuk partai politik baru. Tentu ini akan disambut sangat antusias oleh para pendukung atau para fans Pak Anies Baswedan yang tentu tidak sedikit di negeri ini. Dan memang secara terbuka Pak Anies Baswedan dalam siaran yang dipublikasikan pada Sabtu tanggal 30 Agustus kemarin menyatakan rencana pembentukan ormas atau partai politik ya pasca drama gagalnya beliau maju di Pilkada Jakarta. Padahal beliau adalah figur yang paling diunggulkan dari berbagai sisi. Tapi harus mengubur harapan itu karena ada kekuatan lain yang oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut penjagalan Anies karena ulah tangan Mulyono and the Gang. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka
membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Begini tanggapan Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono soal gagasan partai politik baru yang dibidani Pak Anies Baswedan. Juga tanggapan tim pendukung Pak Anies Iwan Tarigan di media Nusantara TV. Membentuk partai, bagaimana aspirasi rakyat itu harus tersalurkan. Jadi saya apresiasi kalau Pak Anies dan kawan-kawan ingin membuat partai politik. Iya. Kita akan ketemu di 2029 dan bisa saja partai politiknya Pak Anies bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita melihat ini sudah saatnya Pak Anies harus membangun partai politik. Itu saran kita. Ya. Dan memang sudah kita pelajari juga ya, karena memang tahun ini mulai dari Pilpres itu kan kita sudah pelajari. Begitupun komentar Profesor Akal Sehat, Rocky Gerung malah mengusulkan Anies Baswedan mendeklarasikan partai di hari yang sama saat kekuasaan Pak Jokowi berakhir dan digantikan oleh Pak Prabowo. Wah, ini tentu akan jadi sangat luar biasa ya sahabat. Dan politik memang harus diucapkan dengan cara formil, dan keformilan itu dibuktikan melalui suara partai politik. Tidak menunggu-nunggu momen, nanti nunggu lagi pemilu berikut. Dia persiapkan ini sekarang, infrastruktur politiknya. Kan softwarenya dia punya tuh, yaitu kelengkapan akademis, ketajaman intuisi. Saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengserkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga, pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politiknya. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat di kanalnya Rocky Gerung, bagaimana komentar dari para netizen di sini banyak sekali menyatakan kesetujuannya jika partai politik didirikan oleh Pak Anies Baswedan. Ya, beberapa komentar contoh seperti di sini, setuju banget Pak Anies deklarasikan partai tanggal 20 Oktober 2024. Kami di Jatim siap bergabung mendukung. Begitu juga akun Jumbo 7722, betul Pak Anies harus deklarasikan partai politik tanggal 22 Oktober 2024. Saya siap angkat tangan, saya siap. Ayo, siapa lagi yang setuju angkat tangan? Masih menyatakan persetujuannya. Terus Sudirman Sah 2375, aku dan keluarga Dayak Kalimantan Tengah sudah pasti mendukung Anies Baswedan ya untuk partai baru. Semoga partai baru ini cepat terbentuk dan terrealisasi. Amin ya robbal alamin. Akun lainnya Zubain ya, rakyat Jawa Timur dukung Pak Anies Baswedan, pimpin langsung Partai Perubahan tanggal 20 Oktober 2024. Bravo Anies Baswedan. Oke, lalu Sapri 7625, siap mendukung NTB, saya mantan Kades Bang Rocky Gerung, masyarakat perlu demokrasi yang sehat. Iya. Ada lagi Ana Muharram, tanggal 20 Oktober 2024 kita jadikan hari kebebasan negara Indonesia dari penjajahan perusak demokrasi. Luar biasa semangatnya ya. Terus ini juga Seni Berta, saya keluarga dari Flores siap mendukung partai yang akan dibentuk Pak Anies Baswedan. Ya, masih banyak lagi rata-rata komentar menunjukkan persetujuannya jika Pak Anies Baswedan membentuk partai. Saya yakin ini menjadi kekuatan yang luar biasa dan bisa jadi akan membuat ketar-ketir koalisi yang ada sekarang. Ini bukan persoalan kuat-kuatan, tapi bentuk apresiasi atau ekspresi bagaimana penghargaan kita terhadap demokrasi yang begini luar biasa dilecehkan. Itu yang kita pikirkan saat ini. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya memahaminya seperti itu. Bukan hanya saya tentunya. Komentar-komentar di sini menunjukkan betapa saya dan masih banyak yang lain yang sepemikiran dengan saya, bahwa demokrasi saat ini perlu diselamatkan, dan tentu banyak sosok-sosok yang masih idealis, masih menginginkan perubahan yang luar biasa ke arah yang lebih baik ketimbang sekarang. Sepertinya pimpinan partai politik tersandra
dengan berbagai kasus sehingga segitu gampangnya ya diatur, didikte oleh penguasa. Itu saja sahabat, mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan dan mari kita satukan kekuatan untuk membangun dan melihat harapan kita demokrasi terbangun di Indonesia dan bangsa dan negara kita selamat dari tangan-tangan yang tidak kita harapkan untuk mengelola negeri ini. Yuk suarakan kebenaran, suarakan kebaikan untuk Indonesia ke depan yang lebih bermartabat. Ini bukan soal Anies tapi soal problem kita. Anies hanya menginspirasi, selebihnya kita menyuarakan lewat media sosial kita bergerak. Kita jujur katakan bahwa Indonesia tercinta tidak sedang baik-baik saja. Dan ini menjadi tantangan untuk siapapun untuk berperan sesuai kapasitas masing-masing. Sampaikan semangat dan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.